Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Saudara-saudaraku seiman dimanapun kalian berada, alhamdulillah kita sudah masuk di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memaksimalkan potensi diri untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan maksimal. Dalam bulan Ramadan ini dalam keadaan berat, dalam keadaan panas, dalam keadaan sulit, dalam keadaan harus bekerja, dalam keadaan harus melawan wabah corona, tapi kita tetap dituntut untuk maksimal dalam ibadah. Ayo kita tengok sejarah. Ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Sya'ban radhiyallahu anhu. Walaupun berat dalam ia sholat subuh di masjid, tapi dia tetap melaksanakan. Suatu saat diceritakan adalah Sya'ban radhiyallahu anhu itu salah satu sahabat yang mungkin tidak begitu masyhur, tapi amalannya sangat inspiratif sekali. Ia sering kalau di masjid duduknya di pojok masjid. Setiap hari begitu. Maka suatu saat ada seorang sahabat yang bertanya, "Wahai Sya'ban, kenapa engkau selalu di masjid? Kenapa engkau ketika duduk di masjid selalu duduk di pojok?" Sya'ban menjawab, "Saya ingin khusyuk dalam beribadah, saya tidak ingin mengganggu orang lain, dan saya tidak mau diganggu oleh orang lain dalam berdoa, dalam berzikir, berwirid, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala." Ia suatu saat tidak datang dalam sholat subuhnya. Maka Rasulullah biasa seperti kebiasaan setiap harinya mengabsen sahabat-sahabat mana yang belum hadir dalam sholat subuh itu. Dia tunggu lama belum datang-datang sampai matahari hampir terbit belum datang juga. Maka Rasul berkata, "Ayo kita sholat berjamaah dulu, setelah itu kita mencari di manakah Sya'ban, kenapa Sya'ban tidak subuhan di masjid." Maka Rasulullah sholat pun dipercepat, tidak membacanya panjang, suratnya tidak panjang-panjang. Setelah selesai wirid sebentar, kemudian langsung bertanya, "Siapa yang tahu Sya'ban, di manakah ia?" Sampai pertanyaan 3 kali, tidak ada yang tahu di mana keberadaan Sya'ban. Maka Rasulullah bertanya berikutnya adalah, "Siapa yang tahu rumahnya Sya'ban?" Maka salah satu sahabat menjawab, "Saya ya Rasulullah, saya tahu di mana rumahnya Sya'ban." Oke, kalau begitu antarkan saya ke rumahnya Sya'ban. Maka sahabat-sahabat yang lainnya mengikuti Rasulullah datang ke rumahnya Sya'ban, mengecek kenapa Sya'ban tidak datang ke masjid. Kemudian ternyata perjalanan Sya'ban menuju masjid itu kira-kira 3 jam perjalanan. 3 jam perjalanan. Maka Rasulullah berkata, dari ba'da subuh tadi sampai di sana Rasulullah bersabda, "Inilah waktu sholat duha yang paling afdol," yaitu perjalanan 3 jam setelah subuhan tadi, itu adalah waktu yang paling afdol sholat duha. Maka kita perkirakan misalkan jam 5 tambah 3 berarti sekitar jam 8 adalah afdolnya sholat duha. Kemudian setelah perjalanan panjang tadi ketemulah rumahnya, dan ketika diketuk pintunya keluarlah seorang perempuan yang tidak lain tidak bukan ia adalah istrinya Sya'ban radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah bertanya, "Wahai nisa, wahai perempuan, apakah ini betul rumahnya Sya'ban? Hayya fulana, apakah betul ini rumahnya Sya'ban?" Maka seorang perempuan itu menjawab, "Benar ya Rasulullah." "Loh, kok kenapa kamu kenal saya?" "Iya, karena engkau adalah Nabiullah Muhammad SAW, siapa yang tidak kenal?" Maka Rasulullah bertanya lagi, "Di manakah Sya'ban?" Maka perempuan itu menjawab, "Ia sudah meninggal kemarin." "Lah, engkau siapanya Sya'ban?" "Saya adalah istrinya Sya'ban." "Ya Rasulullah, sebelum meninggal dunia Sya'ban suami saya mengucapkan 3 kalimat, yang kalimat itu saya tidak tahu maknanya. Kalimat yang pertama adalah, kenapa tidak lebih panjang, tidak lebih jauh lagi. Kalimat yang kedua adalah, kenapa yang tidak baru. Kalimat yang ketiga adalah, kenapa tidak semua. Maknanya apa ya Rasulullah?" Maka Rasulullah menerangkan dengan mengetik surah Al-Qaf. Allah berfirman,
laqad kunta fi ghaflati min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasharukal yaumal hadid. Kalimat yang pertama Rasulullah SAW menerangkan bahwa ketika itu Sya'ban, ketika syakratul maut itu diperlihatkan perjalanan ia subuh, pagi-pagi tadi, subuh-subuh dia berjalan sepanjang perjalanan selama 3 jaman itu tadi, disyuting, diperlihatkan oleh Allah. Kemudian Allah memperlihatkan kepada Sya'ban, kalau jarakmu 1 kilo surganya ini, pahalanya ini, surganya ini. Kalau perjalananmu 2 jam, surgamu, pahalamu ini, surgamu ini. Diperlihatkan semuanya. Ketika 3 jam, wahai Sya'ban, perjalananmu 3 jam, maka pahalamu sekian, surgamu di tempat ini. Indahnya seperti ini. Maka Sya'ban tahu, semakin jauh perjalanan dari rumah ke masjid itu, pahalanya semakin banyak dan surganya semakin indah. Maka ia mengatakan kalimat yang pertama tadi, yaitu kenapa tidak lebih jauh lagi. Artinya jaraknya rumahnya dengan masjid itu kenapa tidak lebih jauh lagi. Kalau lebih jauh, maka pahala yang kudapatkan lebih banyak dan surgaku yang lebih indah juga. Itu kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua, ucapan kenapa yang tidak baru. Maka pada waktu itu Sya'ban datang ke masjid, mendapati orang yang kedinginan, hampir pingsan. Kemudian Sya'ban memberi satu pakaian yang di luar. Jadi suatu saat ketika tapi permulaannya suatu saat Sya'ban mau berangkat ke subuhan itu dingin. Ketika buka pintu itu langsung dingin sekali. Maka dia masuk lagi ke rumah, mengambil rangkap baju, rangkap 1, rangkap 2, rangkap 3. Kemudian tetap pergi ke masjid dalam keadaan sangat dingin. Sampainya di masjid ternyata ada orang yang kedinginan, hampir pingsan tadi. Kemudian Sya'ban menolongnya dan memberinya satu baju yang bagian luar dan diberikan kepada orang itu. Akhirnya orang itu hangat dan bisa subuh berjamaah. Karena yang diberikan baju yang bekas atau bekas pakai, maka pahalamu sekian. Kalau semuanya baju yang diberikannya itu adalah baju bagus, baju baru, maka pahalanya sekian dan surganya sekian. Surganya seperti ini. Semakin bagus yang mau diberikan kepada orang lain, pahalanya semakin banyak dan surganya semakin indah. Itu makna kalimat yang kedua. Makna kalimat yang ketiga, ya Allah, kenapa tidak semuanya? Yaitu suatu saat Sya'ban mau makan di rumah. Tiba-tiba ada sa'il, ada seorang pengemis, kemudian meminta, wahai si fulan, tolong beri aku makan, karena saya belum makan, saya dalam keadaan lapar. Apa yang dilakukan oleh Sya'ban? Maka Sya'ban mengatakan, wahai si fulan juga, ayo masuk rumah sini, ini makanan kita bagi 2. Makanan yang dipiringnya Sya'ban dibagi 2, yang satu bagian untuknya dan satu untuk si pengemis tadi. Minuman dibagi 2 dan akhirnya makan semuanya. Maka Allah memperlihatkannya bahwa kalau makanan yang diberikan separuhnya pahalanya sekian, kemudian keindahan surganya seperti ini. Jika makanan itu dikasihkan semuanya, maka pahalanya sekian dan surganya semakin indah, semakin indah, semakin indah. Maka Sya'ban mengatakan, ya Allah, kenapa tidak semuanya? Kalau aku berikan semuanya, insya pasti aku akan dapat pahala yang lebih banyak dan saya mendapatkan surga yang lebih indah. Maka Bapak Ibu semuanya, kaum muslimin yang berbudiman dimanapun Anda berada, mari gunakan bulan Ramadan ini sebagai wasilah kita untuk berjuang mendapatkan ridho ilahi. Kita lihat Sya'ban dengan begitu perjalanan 3 jam untuk sholat ke masjid dia lakukan. Kita mari dengan adanya wabah corona ini kita jadikan sebagai penyemangat untuk ibadah, penyemangat dalam berzikir, penyemangat dalam berdoa. Dengan demikian mudah-mudahan kita semuanya selamat di dunia maupun di akhirat, selamat dari wabah ini, dan semoga kita semuanya bahagia di dunia dan akhirat. Akhir kalam, assalamualaikum.
Indonesia.